memang kita based on riset gitu. Jadi memang beberapa based on perdukunan yang terjadi di Indonesia gitu. Memang kalau gore-nya kita make up sedikit gitu karena butuh sesuatu yang memang intens, gila gitu, gore banget, berdarah-darah. Tapi ya kalau perdukunannya, mantra semuanya itu nggak jauh dari mantra-mantra asli dan ritual-ritual asli dukun yang terjadi di Indonesia. Gitu. Ada satu daerah yang maksudnya aku nggak bisa sebutin. Di sana lebih maksudnya memang banyak hal gila gitu yang di luar nalar tadi dibilang yang dilakukan sama orang hingga saat ini. Apakah tadi mantra-mantra yang disebut pakai mantra-mantra asli atau justru? Iya. Berarti kalau tak ada dirubah hanya 1-2 kata aja soalnya asli. Mungkin pertimbangannya apa sih Mbak? Pertimbangannya memang maksudnya kita memang mau menampilkan sesuatu yang maksudnya ada gitu di Indonesia, di masyarakat Indonesia ini gitu. Walaupun di mantra itu kita ganti beberapa kata yang sifatnya subjek di kata itu kita ganti gitu. Selebihnya kurang lebih sama. Kalau penggantian itu sendiri apakah emang dari persyaratan dari toko asli Desi sendiri? Enggak, kalau itu buat keamanan syuting ya. Buat keamanan syuting gitu, karena maksudnya jangan sampai itu kan ritualnya semuanya asli ya, maksudnya peralatannya juga semuanya asli gitu, kecuali darahnya ya gitu, darahnya bohongan. Makanya kita cuma nggak mau ada sesuatu yang terjadi beneran di lokasi. Jadi ada beberapa hal yang kita ubah gitu kata mantranya buat keamanan di lokasi syuting. Soalnya kejadian, pas lagi bacain mantra itu. Kejadian apa? Cerita sekarang apa? Gimana? Ya pokoknya ketika kamu yang menceritanya. Jadi pas pertama kali baca mantra itu aku melakukan ritual cut gitu, tiba-tiba tangan aku semua kesemutan. Aku bilang ke buku tadi aku mungkin terlalu fokus, terlalu masuk ke zona itu, jadi selesai itu udah kayak semua tangan aku tuh kesemutan gitu. Sampai berapa lama itu ngerasain? Abis cut itu emang sempat istirahat dulu, minum dulu segala macam, terus tiba langsung kamu ketika baca itu harus takut dalam hati, istighfar terus harus jangan terlalu dibawa serius, maksudnya kasih line di situ kalau emang secara sadar aku acting gitu loh, jadi jangan terlalu masuk gitu, istighfar terus dalam hati. Oke. Aku mau nambahin mungkin kalau misalnya tadi mantra-mantra yang mantra ritual-ritual yang santetnya juga kan beneran. Nah, menariknya di kitab Sijina Iliyin kan ada Iliyin ya, ritual ruqyahnya pun beneran. Jadi itu yang juga sempat terjadi pas kita lagi proses reading sama Abuya Mas Alik. Jadi katanya aku sempat lost dikit gitu loh. Jadi kayak ada aku sih nggak ngerasain apa-apa ya, cuman pas aku cut selesai disuruh bunuh dan lain-lain. Jadi memang itu mantranya bukan mantra ya, bacaannya tuh baca ruqyah beneran kan ya Mbak? Jadi memang pas kamu kesurupan waktu itu sebenarnya kita nggak ready ada botol air putih, tapi tiba-tiba Abuyanya David Khalid diperankan, dia tiba-tiba ambil air. Terus kita langsung yang refleks ngambil air, terus karena dia matanya udah kayak bukan dia gitu. Iya. Sampai sempat deg-degan tadi syuting gimana nih? Tapi di syuting itu Mbak emang ketika si lafal-lafal Al-Quran itu dibacakan, itu memang merindingnya tuh kayak dapat apa? Aku juga jadi bertanya-tanya apa kebanyakan ya jin di dalam badan ya? Apa gimana gitu? Maksudnya kok jadi kayak aku jadi kayak di ruqyah beneran gitu. Jadi itu sih yang menarik dari kitab Sijin dan Iliyin ini. Tapi memang semua pilihan ayat-ayat suci yang di kitab Sijin dan Iliyin ini urutan ayatnya belum pernah ada di film horor yang ada ruqyah lainnya. Berarti melibatkan berapa agama? Ya, kita ada spiritual consultant, ada juga nanya ke beberapa ustadz gitu untuk semua ayat-ayat. Kebetulan juga David Khalid juga maksudnya mengerti gitu kan tentang bacaan-bacaan, arti-artinya gitu. Beliau juga membantu kita buat. Lalu itu ada yang kamu adegan jadi pocong. Boleh diceritain mungkin Sensasinya sendiri. Iya, jadi kemarin itu selama pertanyaan
adegan apa yang paling Menantang. menurut aku itu ya, adegan itu ya, karena itu di draft awal nggak ada gitu, jadi pas draft udah kesini kayak wow ada apa ya di sini gitu. Jadi tuh kayak itu tutorial masa depan kita semua ya gitu. Kayak ya itu atribut lengkap kita semua pada nantinya kan. Itu sih selama adegan itu aku coba istighfar, dan di situ kan aku baca mantra juga kan. Di situ aku bener-bener kayak cuma istighfar terus, dan rasanya apa ya, energinya tuh nggak enak banget sih, sesumpek sesek, tapi ada ketakutannya juga, walaupun karena kita nggak berdaya gitu. Itu apa namanya, pembelajaran baru lagi sih buat aku, karena rasanya tuh nggak enak banget sih. Untuk kepikiran diganti sih nggak, cuma aku mikir ini gimana ya nanti eksekusinya gitu. Ya yang pasti di sini kita memang pengen pas lebih dalam lagi tentang kitab Si Jin dan Ilyin, itu lebih intens lagi dan memberikan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada gitu di horor yang kitab Si Jin dan Ilyin gitu. Ya harapannya sih itu juga ada gitu. Yang pasti bukan cuma yang dari penggemar sebelumnya aja, tapi buat pecinta film horor di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa ngasih sesuatu yang berbeda, yang lebih adrenalin gitu ketika nonton di bioskop. Lumayan luar biasa mengagetkan ya, maksudnya kalau misalnya kita kenal Mbak Hada kan ini manis cute gini kan baca skenario dan semua pengadeganannya kayak wow, lumayan agak bertolak belakang tapi menyenangkan sekali sih. Seru karena ya jadi menariknya bekerja sama dengan director yang apalagi perempuan, jadi perspektifnya pun dari sisi perempuan itu karena terasa lebih kental sih ya, Detailnya tuh ya. Apa ya, feelingnya tuh yang ditarik di feeling di sini ya, detiknya tuh tahu persis gitu, kayak di sini ya gitu. Gitu sih. Kalau secara Hanya perempuan yang tahu perempuan. kalau Ternyata secara treatment gimana? kenapa? Kalau secara treatment apakah sama aja atau seperti apa? Karena kan ini kan horor juga banyak teknis segala macam. Kalau treatment mungkin kalau Mbak Hada sendiri sih sebenarnya yang kita syukuri adalah sebagai pemain, Mbak Hada tuh tahu betul apa yang diinginkan, jadi semua direction itu sangat clear, jadi clear direction, jadi kita benar-benar sangat dibantu banget ya Yunita ya sama Mbak Hada dengan semuanya, jadi itu sih yang bisa aku share mungkin. Kalau Yunita Sama sih persis, dan Muhadir tuh sangat tenang gitu di kondisi apapun tuh, jadi kita pun kayak mau kondisinya apapun jadinya kita ikut terbawa gitu. walaupun kita nggak tahu kadang-kadang dia juga lagi pusing. Iya. Tapi berusaha untuk menetralisir. Oh kita syutingnya bulan puasa. Oh iya, bulan puasa, betul. Setan pada dikunci. Berarti itu kalian berdua ini pengalaman pertama horor sama sutradara perempuan? Atau udah pernah sebelumnya? Aku enggak. Oh, udah Aku pernah. bukan ya. Kalau ini saya aku ya. Horor pertama, horor langsung perempuan. Kalau ada ketakutan pendapat netizen sama sekali enggak, justru menurut aku ini opportunity yang sangat besar buat aku biar tahu bisa mencapai stretch itu segimana ya, cara acting aku gitu, dan aku juga kan masih banyak banget genre yang harus aku coba gitu, pengen aku explore. Jadi ketika aku baca skenario juga di awal oh manis anak ini ya, tiba-tiba wow gitu, jadi benar-benar challenging, dan kayaknya ini kesempatannya belum tahu bisa kapan lagi sih aku dapetin karakter yang switchingnya sejauh ini. Nantang ya. Sangat menantang. Jadi kamu emang niat banget pengen antagonis gitu ya? Niat banget sih nggak juga, maksudnya ketika dapet tawarannya aja sih, ketika dapet tawaran, maksudnya nggak aku cari gitu, ketika dapet tawarannya ini dan perannya sangat menantang, kayak kapan lagi gitu opportunity-nya bisa, maksudnya Bu Hader dan Pak Sunil bisa ada visi di ininya, opportunity itu dikasih ke aku, berarti kan sudah menggambarkan nih kita ini nih gitu, berarti kan mereka juga melihat ada kayak enak bisa antagonis nih gitu.